Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ayyuhal wal muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Ilahi anta mawsili wa ridhaka maghdubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin, jamaah manaqib yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang saya hormati Ketua LDTQM Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, perwakilan atau Korwil Jawa Timur, Pak Haji Ali dan seluruh jajaran. Yang saya hormati Sahibul Bait, keluarga besar Pesona Batik Jombang, Batik Madura. Semoga melalui wasilah manaqib, tempat yang dijadikan majelis manaqib, majelis yang mulia, mudah-mudahan kemuliaannya, mudah-mudahan karomahnya terlimpah untuk kita semua. Wabil khusus Sahibul Bait. Tentunya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, mari kita sama-sama pasrahkan diri kita pada ridho Allah. Guru kita memberikan pengajaran kepada kita melalui kalimat munajatnya, Ilahi anta maksudi wa ridhaka maghdubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Apapun yang kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan, agar dilandasi dengan munajat tadi itu, Ilahi anta maksudi, ya Allah, ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang kami maksud dari urusan-urusan ini dan itu, dari apa yang kita lakukan siang dan malam. Ilahi anta maksudi, hanya Engkau yang kami maksud. Waridhoka maghdubi, hanya ridhomu yang kami cari dari upaya-upaya yang kami lakukan ini. Untuk itu ya Allah, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, berilah kami kekuatan mahabbah, cinta, dan ma'rifat, kenal pada Allah. Jadi yang dimintakan dari munajat itu untuk meraih ridho Allah, untuk selalu pasrah kepada Allah, hanya Allah yang dimaksud, maka kekuatan mahabbah menjadi penting. Mahabbah itu cinta. Kekuatan cinta sungguh sangat luar biasa, dahsyat. Ya, bisa kita gambarkan dan pernah kita rasakan dan pernah kita mengalami rasa itu pada sesama makhluk. Seberapa hebatnya cinta terhadap makhluk bisa melupakan segalanya, apalagi mahabbah, cinta kepada Allah. Bedanya kalau dengan makhluk ini, mahabbah itu lahir dari makrifat. Jadi dari kenal dulu, baru muncul rasa mahabbah. Tapi pada Allah mahabbah dulu, cinta dulu, baru mengenal makrifat pada Allah. Itu bedanya. Artinya landasi dulu dengan keyakinan kita, lalu lakukan, aplikasikan keyakinan itu dalam bentuk amal ibadah. Sama juga ketika kita menerima atau mendengar atau membaca atau melihat, menyaksikan tentang karomah. Landasi karomah itu dengan keyakinan, keimanan. Sama juga kita ketika mendengar, menyaksikan, mendengar kisah yang dinyatakan di dalam Al-Quran tentang mukjizat Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Landasi dengan keimanan. Termasuk mukjizat baginda Rasul Muhammad SAW di bulan Rajab adalah Isra dan Mi'raj. Yang kita masih ada di bulan Rajab, bulan yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan bulan Rajab Allah limpahkan untuk kita semua. Dan tidak hanya bulan Rajab keberkahannya yang kita mohon pada Allah, tapi terus
bulan Sya'ban, bahkan mudah-mudahan disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Hadirin rahimakumullah. Setelah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah sebagai bentuk abdi Allah, maka ya Allah, mudah-mudahan Kau limpahkan, Allah limpah curahkan keberkahan, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, aulia Allah, mudah-mudahan terlimpah kepada kita semua. Yakinlah hadirin, ketika kita selalu memanjatkan salawat, memperbanyak salawat, maka limpahannya akan kembali kepada kita. Baginda Rasul sudah berlimpah keberkahannya secara pribadi, beliau tidak perlu lagi sebetulnya. Tapi lalu kenapa kita harus bacakan salawat? Lalu kenapa kita harus berikan salawat? Itu artinya untuk berlimpah salawat itu baliknya ke kita gitu. Ibaratnya satu wadah, satu bejana dia sudah penuh dengan isinya air misalnya, lalu kita isi air lagi, maka airnya akan berlimpah keluar dari tempat itu. Nah, limpahan itulah yang kita inginkan. Kita Alhamdulillah. Lalu di dalam kesempatan yang mulia, di majelis yang mulia, kita mohon pada melalui wasilah Sultan Aulia sebagai pemilik manaqib, kita mohon melalui barokah guru agung Syekh Mursyid Pangersa Anum Syekh Ahmad Sayyid Wafatanjul Alihin, karena manaqiban atau manaqib ini adalah tuntunan dari beliau. Khotaman yang kita amalkan seminggu sekali, syukur bisa tiap hari, itu kita sedang mengamalkan dengan khidmah tuntunan mursyid. Zikir 165 itu pun sama, kita sedang berkhidmah mengamalkan tuntunan mursyid. Maka apapun yang sudah diberikan tuntunan-tuntunan itu tinggal kita amalkan dan diistiqomahkan. Nanti hasil dari itu semua itu kita serahkan kepada mursyid yang membimbing kita. Jadi kita tidak berbicara hasil, kita ini ada di dalam proses. Jadi ikuti saja proses itu, jalani perjalanan ini. Urusan hasil, urusannya mursyid ya. Dan yakinlah urutannya adalah wasilahnya melalui mursyid. Mursyid menyampaikan kita kepada Sultan Aulia, pimpinan dari para wali aulia, dan beliau mengantarkan itu pada syafaat baginda Rasul Muhammad SAW, dan beliau mengantarkan semua pada Allah. Jadi akhirnya semua kembali kepada Allah. Kalau sudah kembali kepada Allah dengan Rahman Rahimnya, maka hak Allah lah. Dari sisi mana kita diterima oleh Allah ini, dari sisi mana kita dilimpahi nikmat Allah ini. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dari mana Allah bisa menjadikan hidayah ini bisa dilimpahi kepada siapapun ini. Nah, ya, jadi itu hak Allah. Nah, oleh karenanya teruslah kita berupaya, berjuang, bermujahadah di dalam melaksanakan amaliyah-amaliyah ibadah ini. Silakan bekali dengan ilmu-ilmu sebanyak mungkin, tapi jadikan ilmu ini ilmu yang akan mengantarkan kita berperilaku, berkepribadian yang akhlakul karimah. Jadi buah dari semua adalah akhlakul karimah. Seberapa ilmu, banyaknya ilmu, luasnya ilmu, tingginya pemahaman ini, luasnya pemahaman kita, kalau belum mengantarkan melahirkan akhlak, nah maka ilmunya belum membumi. Ilmunya masih belum bisa disebut ilmu yang bermanfaat. Karena yang disebut ilmu bermanfaat ketika ilmu itu mendorong pada akhlak karimah. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena diutusnya baginda Rasul ke muka bumi semata-mata innama bu'itsu liutamila makarimal akhlak. Jadi diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan akhlak umat manusia, bukan untuk memberikan, menyampaikan ilmu-ilmu, tetapi menyempurnakan akhlak manusia. Karena akhlak itulah, gitu kan, buah dari semua.
Maka dan termasuk pengajaran zikir yang dengan tuntunan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Nah ini mohon ya, jadi harus lengkap ini penyebutan ini. Jadi jangan cukup dengan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tapi lengkapi lagi di ujungnya Tasikmalaya. Ya, jadi sekarang ini memang ada saudara-saudara kita yang menyatakan dirinya kami pun sama mengambil Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, tetapi ada amaliyah yang berbeda. Nah, jadi mengakunya Suryalaya tapi amaliyah berbeda. Jadi Suryalaya yang mana kalau begitu? Nah, tapi kalau sudah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, nah jelas itu. Jelas berarti adanya di Kampung Godebag yang dulu. Nah, ya sekarang di Tasikmalaya yang berbatasan dengan Ciamis. Mursyidnya sudah jelas, kalau TKN Pondok Pesantren Tasikmalaya adalah Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Untuk itu dengan terbentuknya lembaga-lembaga, ada LDTKN, kemudian GMPS Ibu Bella, itu agar lebih berperan untuk menjaga kemurnian dari tuntunan Guru Agung Pangarsa Abah Anom di Suryalaya. Tugas pengurus, tugas yang luar biasa, khidmahnya, karena banyak sekali yang diurus oleh lembaga ini. Di samping bagaimana pengurus memberikan pencerahan, memberikan kepada kita para ikhwan di dalam mengamalkan ini keseragaman di dalam amalia. Bagaimana pengurus juga menyampaikan bahwa kita harus sama-sama mengamankan. Bagaimana juga pengurus agar pengajaran ini lestari diamalkan, baik oleh kita pribadi-pribadi, tapi juga pasangan-pasangan, tapi juga anak-anak, keluarga kita, saudara-saudara kita, lestari diamalkan. Nah, jadi sehingga ketika pengurus sudah berperan, nah maka ketika pengurus sudah dibentuk, maka perannya harus dimunculkan. Nah, ketika pengurus lembaga sudah berperan, maka kita harus sama-sama mengikuti aturan-aturan dari lembaga ini. Jadi kalau dulu zamannya Pangarsa Abah ya, masih bersama kita, kepemimpinan, keputusan, kebijakan ada di beliau. Nah, kalau sekarang kebijakan, ketetapan ada di lembaga. Siapapun kita dengan tugas khidmah apapun, maka ketika lembaga sudah menentukan ketetapan demi terjaga keseragaman ini, maka kita semuanya harus ikut akan aturan itu, ketetapan itu, gitu ya. Jadi sekarang masanya memang masa sudah bukan lagi orang per orang, tapi juga ada lembaga. Nah, jadi sudah lembaga. Kalau lembaga terdiri dari beberapa orang, dia pertanggungjawabannya akan lebih nanti. Nah, kemudian berbicara tentang kondisi saat ini, belum lama kita kembali berduka akan wafatnya salah satu putra dari Guru Agung Pangarsa Abah Anom. Beliau adalah Kiai Haji Baban Ahmad Zihad Sofibuana Arifin radhiyallahu anhu. Jadi Suryalaya sekarang tersisa putra putri dari Pangarsa Abah itu 5, 4 putri, 1 laki-laki. Ya, untuk itu kita doakan semoga yang masih ada diberikan kesehatan oleh Allah, kekuatan, diberikan kemampuan di dalam mengurus dan mengelola pondok pesantren Suryalaya. Ya, jadi karena kalau tidak ada lagi yang menjadi pimpinan nanti, nah maka tentunya ini mau kemana Suryalaya ini? Saya masih ingat kalimat-kalimat dari para tokoh, para sepuh-sepuh kita bahwa Suryalaya semakin berkembang dari zaman ke zaman, bahkan sampai ke luar negeri. Bahkan Ketua Umum kita membuat tulisan dalam bukunya Jejak Abah di Asia Tenggara.
Jadi karena kiprahnya beliau, perkembangan pesat di zaman kepemimpinan beliau tentang Suryalaya ini. Nah maka tentunya ketika nanti katanya penguasa Abbas sudah wafat, nah gitu, ada pernyataan dari para tokoh, Suryalaya nanti akan ramai. Nah, makna ramainya bisa ditafsirkan macam-macam. Nah tapi seramai-ramainya nanti perkembangannya Suryalaya tetap Suryalaya. Nah ini yang penting yang digarisbawahi. Seberapa dinamika yang terjadi, fenomenanya seperti apa nanti, nah, dari mulai sekarang dan seterusnya ini, Suryalaya tetap Suryalaya, gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya Suryalaya harus terjaga dari kemurnian, terjaga kemurniannya. Jadi ketika siapapun kita di negeri mana lalu mengamalkan tuntunan dari Suryalaya, maka ya itulah Suryalaya. Nah itu jadi karena terjaga kemurniannya tadi. Jadi jangan begini nanti di satu daerah katanya ini Suryalaya Tasikmalaya, tapi kok beda. Nah kok ada yang bedanya, nggak persis sama. Nah jangan sampai nanti Suryalaya ini seperti itu. Ya, makanya peran lembaga inilah yang harus benar-benar mumpuni di sini. Ya, jadi kita sama-sama dukung pengurus-pengurus yang sedang berkhidmah ini, dan kita Ikhwan harus mau diurus juga. Jangan pengurusnya mau ngurus, kitanya nggak mau diurus. Ya, jadi kitanya juga harus mau diurus. Nah, makanya kebijakan-kebijakan yang lahir nanti agar betul-betul memberikan manfaat di dalam rangka peningkatan kualitas amaliyah kita. Karena tidak cukup hanya dengan kuantitas, tapi juga bagaimana yang kuantitas ini pun berkualitas. Nah kalau sudah terjadi antara kuantitasnya dan kualitasnya, maka itulah nanti yang akan melahirkan zikir ini pada akhlak tanbih. Jadi ukurannya mudah sebetulnya. Apakah zikir kita khotaman manaqib itu sudah berkualitas? Tinggal apakah kita sudah berakhlak tanbih? Nah, di situ. Kalau sudah akhlak kita akhlak tanbih, berarti zikir khotaman manaqibnya sudah berkualitas. Sederhana mengukurnya sebetulnya. Zikirnya banyak, amaliyah khotamannya sudah luar biasa. Di mana-mana sekarang khotaman tam. Nah, harusnya dengan perkembangan seperti itu, dorongan untuk melahirkan akhlak tadi lebih cepat harusnya. Jadi semakin diperbanyak majelis-majelis zikir, majelis-majelis khotaman, kemudian manaqib di mana-mana. Ya. Nah, mestinya dia akan cepat melahirkan kepribadian yang berakhlakul karimah. Nah, lalu apakah itu sudah seperti itu? Kalau belum, maka kembalikan. Jangan-jangan titik manaqibnya sudah banyak, amalnya sudah banyak, tapi baru sebatas banyaknya. Belum dengan mutunya, kualitasnya. Maka bagaimana? Harusnya ya kembalikan lagi pada kuncinya. Kuncinya semua itu ada di zikir. Ya, jadi dulu itu baik di Suryalaya atau saya bersama almarhum di Cianjur, kalau urusan-urusan apapun kita nanti suka dikasih itu. Ini amalkan ini, baca ini sekian hari, sekian malam, yang disebut riyadhah. Belakangan menjelang kewafatannya tidak lagi seperti itu. Mau urusan apa, urusan macam-macam, selalu wejangannya zikir yang banyak. Nah, karena apa? Karena memang zikir kunci dari semua. Itu. Jadi di samping itu memang perkembangannya sudah bergeser. Jadi dulu orang-orang riyadhah itu betul-betul
diamalkan semata-mata, tidak ada karena sesuatu hajat apapun, betul-betul mengamalkan apa yang diperintahkan guru, murni, nggak ada yang lain. Ini semata-mata demi khidmah, dengan harapan dengan begitu kita betul-betul dijadikan muridnya. Nah, berkembang selanjutnya bergeser tuh jadi karena hajat, riadohnya. Karena ada cerita, misalkan dulu saya pernah terpuruk ekonomi, lalu kemudian saya disuruh manakib setiap bulan 40 kali manakib dan seterusnya misalnya. Akhirnya kita terpancing, akhirnya mau, saya juga pengen usaha saya maju. Kalau yang tadi yang pertama memang landasannya karena khidmah murni melaksanakan tugas guru, maka akhirnya aku ijabah tuh melalui mursyid tadi, hajat-hajatnya. Nah, kalau ini lihatnya hanya nggak lihat proses sebelumnya, lihat hasilnya. Wah, dengan begitu dia bisa berhasil. Nah, maka saya juga mau. Nah, kan beda tuh antara orang pertama tadi dengan yang kedua. Apalagi orang yang keberapa lagi, beda lagi, nanti bisa jauh bedanya. Nah, maka karena terjadi seperti itu, ya sudah. Karena bentuk kasih sayang mursyid terhadap muridnya, akhirnya mursyid mengembalikan kepada kuncinya, zikir, supaya tidak terganggu lagi, hijab lagi, terhijab. Jadi kalau begitu, karena hajat-hajat jadinya terhijab. Nah, maka kembali kepada kuncinya zikir. Nah, maka kejar saja kualitas zikirnya. Ya, jadi mengejar kualitas zikir bukan harus banyaknya, tapi perhatikan ketika kita mengamalkan zikir yang 165 zikir jahar, perhatikan zikir 165 itu 165 yang berisi, yang bermutu tadi. Nah, makanya kontrolnya adalah antara zikir lisan dengan khafi. Jadi setiap lafaz yang keluar dari lisan ini, la ilaha illallah, la ilaha, fokus ini lisan, fokus la ilaha illallah jahar, ini fokus dengan khafinya. Nah, itu sejalan ya. Nah, kalau itu terjadi sejalan itu, maka pikiran akan terjaga, nggak kemana-mana. Nah, ini seringkali pikiran kemana-mana karena tidak terjadi itu. Lisannya saja yang keluar jahar, khafinya lupa. Akhirnya la ilaha illallah, pikiran kemana-mana jadinya ya. Nah, itu tuh keseimbangan itu tuh, kontrol itu yang harus ada. Nah, maka kenapa lebih banyak lebih baik? Nah, barangkali dari angka 1 ke 165 ada yang bolong-bolongnya. Nah, maka nanti mudah-mudahan tertutupi di angka 165 lebih itu. Begitu. Jadi jangan begini, kita zikir pegang tasbih batas 165 untuk supaya berhenti. Tapi untuk supaya jangan sampai kurang. Nah, itu. Kita kan masih nunggu batas itu supaya cepat beres. Dengan alasan supaya nggak ada kodok kan gitu. Nah, tapi sekarang tingkatkan batas itu supaya jangan sampai kurang. Jadi setelah lewat batas itu lepas, nggak usah lagi ada batasan terus. Nah, gitu. Sambil kontrol khafinya. Nah, kemudian jangan juga kontrol itu ada tapi hanya saat jahar. Selesai jahar kita doa, udah mulai di doa saja sudah kemana tuh khafinya. Jadi tetap terjaga kopinya terus sampai tawajuh. Di tawajuhnya anteng bener kopi ini. Selesai tawajuh sayyiduna, udah kemana lagi tuh? Ya kan? Nah, makanya kenapa kalau zikir jahar usahakan suaranya dikeluarkan, karena akan beda pengaruhnya. Suara yang lantang keluar dengan yang pelan beda. Nah, terus juga nanti akan ada rasa-rasa yang dialami yang bisa sama bisa beda ketika kalau lagi zikir nih, ngalun di awalnya pelan ngalun. Nanti mulai panas kalau mesin itu kan mulai ini naik tuh, mulai agak cepet. Nadanya semakin agak tinggi terus saja. Nah,
Begitu sampai ke titiknya, sudah suaranya udah benar-benar sekenceng-kencengnya, lalu di situ berhenti, akan beda dengan dia sudah naik di puncaknya, dikembalikan turun dulu, baru berhenti. Beda, akan beda. Tapi itu kembali kepada semua bimbingan mursyid kepada kita semua. Jadi bisa sama, bisa beda. Nah, makanya nanti diusahakan coba begini, coba begitu, silakan. Karena itu tidak keluar kalau begitu, tidak keluar dari tuntunan. Itu hanya upaya-upaya yang bisa melahirkan rasa. Ya, jadi bagaimana caranya supaya lahir masuk pada rasa, keterima dengan rasa zikirnya, lazatnya, kenikmatan zikirnya. Jadi kalau sudah naik di puncaknya, berhenti di situ, dipatahin misalnya. Illallah, padahal sedang asik-asiknya. Itu akan berpengaruh nanti pada proses tawajuhnya. Jadi di saat tawajuh itu, yang tadi itu, yang sedang semangat-semangat itu, terasanya beda itu pada saat mengiringi mengantarkan tawajuhnya. Tapi kalau sudah naik, sedang panas-panasnya, lalu didinginkan lagi, kembali diturunkan dulu. Nah itu pun berpengaruh kepada tawajuhnya berbeda. Nah gitu ya. Mana yang lebih kita bisa rasakan kenikmatannya, ya silakan, beda-beda, nanti bisa sama bisa beda tadi itu. Begitu ya. Yang penting suara yang keluar dalam jahar itu penting. Yang namanya jahar ya harus suaranya keluar. Jangan jahar nggak bersuara, jangan jahar malah diem. Berarti ada yang salah di situ. Jahar itu suara keluar, terdengar. Minimal terdengar telinga sendiri. Minimalnya. Jadi Bapak Ibu, suara dalam keras dalam berzikir itu begini. Itu kan untuk tenaga, bantuan tenaga menghantam kolbu sebetulnya suara ini. Jadi suara ini hanya ekspresi yang mendukung. Kayak misalnya begini, ibu kenapa nangis sampai menjerit-jerit? Kenapa sampai histeris? Bingung juga kan jawabnya. Paling yang bisa disampaikan saking sakit hatinya. Nah gitu kan, saking sedihnya. Saya juga nggak tahu kenapa sampai menjerit-jerit. Nah gitu, karena saking sakitnya. Nah kenapa suara zikir keras-keras ini kenceng nih? Saking merasakan kebodohan, kehinaan diri, dosa diri yang banyak. Nah ini ada alat yang guru berikan tuntunannya untuk menghancur itu, pembersih dari kotoran-kotoran, noda-noda. Jadi artinya saat zikir suara keras sedang aji mumpung. Nah kira-kira begitu. Mumpung ini. Nah makanya udah hantam itu. Setan selalu bercokol pada diri, hantam, buang, usir itu. Nah gitu. Illallah, kecuali Allah, nggak ada yang lain. Minggir setan gitu. Jadi kalau mau digambarkan seperti itu. Jadi sedang membuang, menghapus, membuang segala macam isi-isi pada kolbu ini, karena sudah terlalu banyak isinya, isi dunia. Nah, maka kembalikan bahwa sesungguhnya tidak ada yang lain kecuali Allah. Nah, illallah itu begitu. La ilaha illallah. Minggir kamu. Yang selalu kita ingat dunia, selalu terbawa dunia ini saat sholat, dibuang, dihancurkan, diusir. Nah, makanya zikir menjadi api yang membakar kezaliman. Zikir menjadi senjata pemusnah musuh iblis laknatullah. Zikir menjadi kekuatan cahaya yang dengan itu dia bisa mengendalikan nafsu, karena Allah yang mengendalikan semua. Nafsu bisa dikendalikan kalau zikirnya tadi zikir yang sesuai dengan tuntunan, zikir yang sesuai dengan aturan, zikir yang dilandasi dengan semata-mata kita melaksanakan bimbingan dari mursyid, dan itu karena kita yakin bahwa mursyid akan mengantarkan kita sebagai wasilah. Tapi kalau juga kita amalkan tapi tidak dengan keyakinan, enggak, kalau sampai percuma tidak. Ya,
tapi hasilnya, kemanfaatannya, karena tidak dibarengi dengan keyakinan yang benar akan mursyid. Ya bagaimana kita bisa dibimbing mursyid kalau kita tidak yakin terhadap mursyid? Kalau hanya lisan mengaku mudah, kalau lisan ini saya mengaku, saya yakin, sampai sekarang masih yakin, lisan mudah menyampaikan itu. Tapi mari kita buktikan keyakinan yang dilontarkan melalui lisan ini dalam bentuk pengamalan, dalam bentuk akhlak tanbihnya. Mari kita sama-sama, gitu ya. Nah jadi hadirin, itu yang ingin saya sampaikan. Dan malam ini adalah malam terakhir sementara. Jadi kita nggak tahu kan setelah ini kita dipertemukan lagi. Jadi karena besok pagi, besok subuh saya sudah dipesankan tiket oleh Pak Ketua untuk kembali ke Jakarta, dan saya hanya transit di Cengkareng. Setelah itu dijemput langsung ke Sumatera. Masih safari sekitar 10 harian ya, di Sumatera. Mohon doanya. Dan juga mohon doanya pulang dari Sumatera ada jeda istirahat seminggu, lalu berangkat lagi bimbing umroh jamaah ikhwan kita. Jadi ini Pak Ketua, ini sebetulnya disebut programnya LD juga memang termasuk ide dari LD, tapi juga disebut program memang belum secara lembaga yang memang sesuai aturan semestinya. Tapi memang ini LDTKN Jawa Barat jadi punya gagasan kerjasama dengan salah satu umroh, dan umrohnya pun memang ikhwan kita yang di umroh itu. Jadi pengen dibimbing semuanya dengan tuntunan thariqah katanya, haji umrohnya, makanya khusus untuk para ikhwan. Nah kemarin dengar itu, lalu kemudian Kalimantan juga LD-nya pengen ikut juga begitu. Dia juga ada travel di sana yang ikhwan, jadi mereka juga pengen mengadakan program itu. Nanti bisa gantian yang bimbingnya begitu. Nah, jadi mudah-mudahan nih, ini perdana, makanya belum diumumkan secara luas. Jadi karena masih dibatasi untuk satu rombongan saja, sekitar 40-an. Jadi kami nanti rencananya 12 hari kegiatan umrohnya, dan mudah-mudahan mohon doa semua jamaah umroh, khususnya jamaah umroh yang ikhwan ini, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan diberikan fisik yang sehat dan kuat untuk melaksanakan umroh, dan semoga umrohnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa dibimbing oleh mursyid pengesah Abah Anom selama perjalanan umrohnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah yang saya sampaikan mohon maaf, semata-mata salahnya adalah kebodohan saya pribadi. Kalau itu benar, semata-mata fadl Allah. Adallahu wa yu'ajin wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.